Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengadakan briefing bersama rekan-rekan KPPAR yang masih tahap pembelajaran. Hari ini saya akan mengajarkan teknik-teknik bushcraft atau survival yang bisa membedakan tumbuhan liar di hutan atau di alam bebas yang bisa dikonsumsi atau bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Bagaimana mereka membedakannya? Itu dari warna sampai dari bentuknya, harus menggunakan insting yang tepat bahwa makanan di alam bebas itu ada yang tidak bisa dimakan atau tidak bisa dikonsumsi. Nah, bagaimana ide-ide mereka yang dari pembelajaran ini, materi yang sesudah kemarin diajarkan, itu mereka memang benar mempelajari materi itu, apakah mereka itu hanya menyimak sekilas. Jadi disinilah insting kuat mereka untuk membedakan makanan-makanan yang bisa dikonsumsi. Mungkin kalau mereka menyimak dari materi-materi yang saya ajarkan kemarin, mungkin mereka sedikit banyaknya mereka sudah memahaminya tentang pelajaran bushcraft atau survival ini ya, yang tumbuhan bisa dikonsumsi atau tidak bisa dikonsumsi. Oke, kita langsung lanjut saja. Oke teman-teman, langsung saya ajak langsung rekan-rekan ini langsung berinteraksi di alam bebas. Namun alam ini yaitu alam perkebunan, bukan alam yang memang benar-benar belum dijejak oleh manusia, karena agak susah untuk merakitinya karena jauh dari hutan lindung. Jadi cukuplah untuk sementara ini pembelajaran atau pengenalan di hutan perkebunan. Jadi di sini pun ada bentuk tumbuhan, semacam tumbuhan yang saya pegang. Rumput ini pun bisa kita temui atau kita jumpai yaitu di perkebunan atau di lereng-lereng atau di tempat berbatuan. Rumput ini tumbuh dataran rendah, namun di dataran tinggi pun ada ya, di lembah-lembah sejenis batu-batu kerikil. Rumput ini tumbuh di sekitaran berbatuan, jadi ini bisa dikonsumsi di bagian dalamnya, karena kita mungkin kemarin belum tahu bahwa rumput ini juga bisa kita konsumsi sebagai makanan saat kita terdesak atau dalam keadaan darurat. Uji fisik ini pun perlu ya saat kita mendaki, karena uji fisik ini untuk melatih otot-otot kita ya teman-teman. Kita hari ini praktek bipak darurat ya, ketika kita menghadapi cuaca ekstrim seperti hujan, tidak sampai ke target tujuan, jadi kita harus bisa membuat tenda secara darurat. Ini model project atau segitiga teman-teman, ini sangat diperlukan. Bahan-bahannya semua terbuat dari alam, jadi bahan-bahannya ini tali menalinya terbuat dari akar dan pohon-pohon di sekitar teman-teman. Nah ini teman-teman salah satu contoh pembikinan bipak, yaitu bipak kerucut. Ini salah satu bipak ini pun kegunaannya untuk bertahan dari cuaca ya, dan juga bisa untuk menjadi penanda bahwa kita itu pernah menjejak kawasan hutan itu tersebut.
sangat diperlukan keahlian seperti ini. Kenapa? Karena memerlukan keterampilan. Nah, bipak ini sendiri biasanya dilakukan oleh bus krab. Nah, bus itu adalah semak, krab itu adalah keterampilan, berarti keterampilan dalam semak. Nah, bagaimana cara kita keterampilan dalam semak? Yaitu salah satunya bipak ini menggunakan bagian-bagian dari alam yang telah tersaji, yaitu dari akar, pohon, daun, tali menali, cara berburu, dan mencari sumber air bersih, seperti itu ya teman-teman. Jadi pembelajaran hari ini kita bisa simak atau bisa kaji mereka insting atau inisiatif mereka, bagaimana cara melakukan atau kekompakan, jiwa kekompakannya itu gimana bikin bipak ini ya teman-teman. Bipak ini pun kita bisa lakukan dengan secara kompak. Jika tidak kompak, maka melakukan bipak ini pun akan terasa lambat. Jadi kalau bisa ini kita bikin itu secara secepat mungkin. Namun dalam tahap pembelajaran ini kita bertahap. Memang baru mereka mengetahui bipak, pun juga banyak yang belum tahu bipak. Bipak ini pun banyak jenisnya, yaitu bipak lucut, bipak tenda A, dan bipak terbang, bipak gubuk, dan lain-lain ya. Masih banyak sekali jenis-jenis bipak itu. Nanti kita akan terapkan ke season berikutnya ya teman-teman. Oke, inilah cara pembuatan bipak guys. Oke, bipaknya udah jadi. Inilah bentuk bipak yang kita buat tadi dengan anak-anak kapepar. Jadi bipaknya itu udah jadi seperti inilah kira-kira bentuk bipaknya. Dan alhamdulillah mereka sudah menyelesaikan bipak ini tersebut. Jadi inilah pelajaran kita hari ini. Jadi lumayan untuk ilmu, mereka sudah bisa memahami bipak itu seperti apa. Ya seperti inilah yang kita buat ini. Jadi mereka kemarin yang belum tahu sekarang sudah mengetahuinya ya teman-teman. Iya, semangat, semangat, semangat. Anak-anak kapepar sedang membuat tenda secara darurat. Epita malah. Tarik sis. Kita secara alam ya guys. Jadi apapun yang dibuat di sini semuanya menggunakan bahan dari alam. Jadi di alam itu semuanya sudah tersedia. Tinggal inisiatif anak-anak ini bisa atau tidaknya membuat tenda secara darurat ya. Dan untuk langkah selanjutnya kami membuatkan pintu untuk bipak ini ya. Biasanya bipak itu tidak mempunyai pintu, namun versi kami ini mempunyai pintu ya, agar aman jika suatu saat kita bermalam di bipak ini kira-kira. Jadi kita itu terhindar dari sebuah penglihatan dari binatang buas, bahkan dari yang mengancam kita ya teman-teman. Jadi bipak ini menggunakan pintu, namun pintunya lumayan tertutup. Bisa jadi bipak tidak menggunakan pintu ya, tapi versi kami yang hari ini itu menggunakan pintu penutup. Jadi bipaknya itu tidak terlihat ada seseorang di dalamnya ya teman-teman. Nah beginilah cara pengikatan untuk menyusun pintu-pintu atau kayu-kayu yang dijadikan sebuah bahan pintu, yaitu masih menggunakan simpul-simpul tali pramuka ya, seingat saya waktu saya ikut pramuka itu dulu. Nah jadi semuanya menggunakan bahan alam, bukan dari bahan yang sudah praktis atau yang udah dibikin di toko-toko. Memang bushcraft ini memang mengandalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di alam sekitar seperti kayu, daun-daunan, pohon, tali menalinya pun dari kulit kayu, akar yang bisa digunakan untuk tali itu tersebut ya.
Nah teman-teman, pintu bipaknya udah jadi tinggal bagian dalamnya yang belum, yaitu kita mencari bahan baku bagian dalamnya, yaitu masih menyelimuti tentang dedaunan, tentang akar-akar yang bisa kita manfaatkan di bagian alam untuk pembuatan bipak ini ya teman-teman. Jadi semuanya dari alam semua. Nah ini sudah jadi pembelajaran dan teknik-teknik bipak itu semacam inilah ya, sebuah contohnya. Namun untuk bipak-bipak jenis lain belum kita contohkan, mungkin di season berikutnya kita akan terapkan jenis bipak lain ya, yaitu banyak sekali jenis-jenis bipak ini. Tapi untuk pembelajaran hari ini sudah cukuplah, mereka udah lumayan bisa memahami tentang bipak ini ya teman-teman. Jadi untuk KP-Par selalu semangat, selalu berjuang, dan selalu memotivasikan kegiatan-kegiatan itu menjadi lebih terbaik. Nah ini teknik pembikinan api jika kita berada dalam tekanan atau di survival. Ini sangat butuh sekali teknik pembuatan api dari alam, yaitu kita menggunakan dari bambu. Namun teknik ini walaupun saya tidak bisa menerapkan dia sampai jadi atau sudah berapi, namun tekniknya yang semacam ini cuman sebuah contoh saja untuk kalian bahwa di alam atau di hutan itu sangat banyak membutuhkan keterampilan. Ya inilah keterampilannya, dan bisa memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan. Bahkan kita bikin api saja dari tumbuhan yang seperti bambu, kayu. Namun kayu yang kita pilih yaitu kayu keras yang udah kering, kita gosokkan karena ini menggunakan antar panas ke kayu dan ke kayu. Kalau bambu yaitu gesekan ke gesekan menjadikan sebuah panas dan bisa menjadikan api. Makanya teknik ini tidak semudah yang kita bayangkan. Teknik ini juga membutuhkan kesabaran, agak lumayan lama bisa menghasilkan api ya teman-teman. Terima kasih banyak atas kekompakannya. Ini adalah salah satu praktek cara membuat bipak secara darurat ya. Keterampilan ini sangat dibutuhkan jika kita istilahnya itu pendaki solo teman-teman. Jadi jika di dalam hutan kita tidak menyediakan alat-alat dengan cukupnya, kita bisa membuat tenda secara darurat dengan menggunakan bahan dari alam. Inilah yang bisa kami terapkan dengan adik-adik kami ini secara praktek ya. Jadi keahlian ini kami harapkan bisa disimpan, bisa diambil ilmunya, siapa tahu bisa bermanfaat di dalam keadaan darurat teman-teman. Jadi KP-Par bisa. Hai.